Om Swastiastu, halo semuanya. Perkenalkan, saya Dia Suryani, mahasiswa Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Di video kali ini, saya akan membagikan sedikit informasi mengenai teknik-teknik suturing atau penjahitan luka yang sering digunakan di dunia kedokteran gigi. Kita akan membahas mulai dari armamentarium yang digunakan, bagaimana cara membuat insisi, macam-macam teknik suturing, dan juga bagaimana cara membuat simpul. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih fungsi dilakukannya suturing atau penjahitan itu? Jadi, pada prinsipnya, suturing itu berfungsi agar memberikan suatu tekanan yang adekuat sehingga luka dapat menutup, namun masih tetap longgar sehingga menghindarkan dari iskemia atau nekrosis jaringan. Di kedokteran gigi sendiri, ada 4 fungsi spesifik dari suturing. Yang pertama, itu adalah membantu untuk mengendalikan perdarahan atau fungsi hemostatik. Yang kedua, membantu mengendalikan flap ke posisi semula. Yang ketiga adalah membantu flap untuk menutup tulang. Dan yang keempat adalah untuk membantu agar blood clot tidak keluar dari soket pasca dilakukannya ekstraksi. Nah, sekarang barulah kita lanjut ke armamentarium. Untuk dapat melakukan suturing, operator harus menyediakan alat atau armamentarium sebagai berikut. Pertama, needle holder. Seperti namanya, needle holder berfungsi untuk memegang jarum jahit saat melakukan penjahitan. Nah, ada 2 jenis needle holder, yaitu Mayweather dan Matthew. Selanjutnya, pinset chirurgis atau surgical forceps. Pada bagian ujung pinset memiliki bentuk wedge shape sehingga saat pinset dikatupkan mampu mengunci dengan kuat dan cocok digunakan untuk memegang jaringan saat pembedahan. Lalu, pastinya diperlukan jarum dan juga benang jahit. Keduanya tersedia dalam berbagai sediaan. Nah, di kedokteran gigi yang sering digunakan adalah jenis benang yang non-absorbable. Lalu diperlukan gunting atau scissors. Dalam hal ini, gunting digunakan untuk memotong sisa kelebihan benang. Yang terakhir, diperlukan blade dan scalpel. Blade merupakan instrumen yang berfungsi untuk memotong jaringan saat insisi. Instrumen ini biasanya bersifat non-reusable. Sedangkan, scalpel merupakan instrumen yang berfungsi untuk memegang blade. Blade yang kita gunakan kali ini yaitu blade dengan nomor 15 dan scalpel nomor 3. Karena blade yang digunakan bersifat non-reusable dan ujungnya sangat tajam, sehingga memerlukan teknik khusus untuk memasang blade agar tidak melukai tangan operator. Nah, caranya, pertama keluarkan dan jepit blade seperti pada video. Kedua, sesuaikan posisi. 3, masukkan mulai dari lubang blade yang terbesar. 4, dorong perlahan hingga berbunyi klik. Jenis suturing yang sering digunakan oleh dokter gigi yaitu yang pertama, ada simple interrupted, continuous unlocking, continuous locking, meters vertical, meters horizontal, dan juga figure 8. Sebelum melakukan suturing, kita harus tahu juga nih gimana caranya membuat insisi pada jaringan. Alat yang dibutuhkan yaitu blade dan scalpel yang dipegang dengan posisi pen grabs. Hal utama yang harus diperhatikan dalam melakukan insisi adalah berusaha mengembalikan fungsi dan estetik jaringan dengan minimal distorsi setelah penyembuhan. Caranya dengan insisi 1 kali tarikan dan menggunakan blade yang tajam. Kali ini kita akan membuat 2 desain flap. Yang pertama ada flap triangular. Dilakukan dengan menginsisi secara horizontal dan membuat 1 vertical releasing incision pada bagian mesial. Flap ini biasanya digunakan ketika membutuhkan akses yang luas ke arah apikal, khususnya pada bagian posterior, sehingga bisa digunakan untuk adentektomi molar ketiga rahang bawah. Selain itu, indikasi flap triangular adalah untuk bedah periapikal, biopsi, kuretase, eksisi, enukleasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, flap trapezoid, merupakan flap dengan 2 buah vertical releasing incision dan 1 horizontal incision di sepanjang gingiva. Flap ini memberikan akses yang lebih besar, namun jenis ini lebih jarang digunakan. Indikasinya hanya ketika flap triangular tidak memungkinkan untuk mendapatkan akses yang cukup. Yang bulat-bulat ini sebagai simulasi soket ya. Kita lanjut ke teknik-teknik suturing.
Sebagai panduan keluar masuknya jarum dapat dibuat tanda dengan jarak 0,5 cm dari garis luka. Pertama, kita akan menjahit dengan teknik simple interrupted. Teknik ini paling banyak digunakan karena sederhana, mudah, dan menghasilkan jahitan yang kuat, sehingga diindikasikan pada area yang bertegangan tinggi atau lokasi yang memerlukan kekuatan yang tinggi seperti lokasi yang mudah bergerak. Sebelum insersi, jarum dipegang dengan needle holder pada bagian sepertiga jarum yang dekat dengan benang. Pegang bagian tepi luka dengan pinset chirurgis, lalu masukkan ujung jarum dari tepi luka dengan jarak dan kedalaman kurang lebih 0,5 cm. Keluarkan jarum tepat pada garis luka dan masukkan kembali jarum menuju ke seberang garis luka dengan jarak 0,5 cm. Tarik benang, jangan sampai tertekuk, lalu buat simpul. Penyimpulan dilakukan dengan memutar benang pada needle holder dengan 2 kali searah jarum jam, 1 kali berlawanan arah, dan 1 kali searah jarum jam. Simpul tidak boleh diletakkan pada garis insisi agar tidak menghambat proses penyembuhan luka sehingga simpul dibawa ke salah satu sisi. Potong benang berlebih dengan menggunakan gunting. Lakukan hal yang sama sepanjang garis luka dan jarak antara satu jahitan ke jahitan yang lain kurang lebih 1 cm. Teknik berikutnya yaitu continuous unlocking. Jenis ini diindikasikan pada luka yang panjang. Nah, jahitan pertama teknik ini sama dengan teknik simple interrupted. Namun, setelah disimpul, benang yang panjang dilanjutkan untuk membuat jahitan selanjutnya, dan begitu seterusnya hingga mencapai panjang yang diinginkan. Keuntungan menggunakan teknik ini yaitu waktu pengerjaan yang cenderung singkat, dapat menutup luka dengan baik, dan menghasilkan tegangan yang merata di sepanjang luka. Namun, apabila satu jahitan rusak atau lepas, maka seluruh jahitan juga akan rusak karena jahitan ini hanya ada 2 simpul penyangga, yaitu di bagian awal dan akhirnya saja. Setelah mencapai panjang yang diinginkan, buat simpul dengan memanfaatkan loop yang terbentuk dari jahitan sebelumnya. Lanjut ke teknik continuous locking. Teknik ini hampir mirip dengan continuous unlocking karena sama-sama diindikasikan pada luka yang panjang. Perbedaannya, teknik ini dilakukan dengan mengaitkan benang pada loop yang terbentuk pada jahitan sebelumnya. Untuk melakukan teknik ini, pertama lakukan hal yang sama seperti melakukan teknik continuous unlocking hingga jahitan kedua. Setelah itu, kaitkan benang pada loop yang terbentuk pada simpul sebelumnya. Lanjut, buat jahitan selanjutnya hingga sepanjang garis luka. Jangan lupa untuk selalu kaitkan benang dengan simpul sebelumnya ya. Lalu, buat simpul dengan memanfaatkan loop yang ada. Oke, lanjut ke teknik meters horizontal, yang merupakan teknik penjahitan yang dibuat dengan menggandeng 2 jahitan secara sejajar pada masing-masing sisi luka. Salah satu implementasinya dalam kedokteran gigi yaitu untuk mendukung implan setelah pemasangan. Cara melakukannya, pertama-tama lakukan teknik yang sama dengan simple interrupted tanpa disimpul. Jarum selanjutnya dimasukkan mulai dari sisi berlawanan dengan tempat insersi yang pertama. Sisa benang dan jarum akan berada pada sisi yang sama lalu bentuk simpul. Nah, teknik ini dapat digunakan pada luka yang memiliki jarak kedua pinggiran permukaan yang cukup jauh, sehingga regangannya cukup kuat. Namun, kelemahannya, hasil jahitan ini dapat menghambat aliran darah ke tepi luka. Selanjutnya, ada teknik meters vertikal. Dilakukan dengan membuat jahitan yang kecil dan dangkal diikuti dengan jahitan yang lebih besar dan dalam, atau bisa juga sebaliknya ya. Kali ini, kita akan buat jahitan yang besar dan dalam terlebih dahulu. Buat jahitan kecil dan dangkal dengan sisi insersi yang berlawanan dengan jahitan sebelumnya, dan lebih dekat dengan garis luka. Lalu, buat simpul. Nah, tadi kan terdapat 2 lapisan jahitan. Satu jahitan berfungsi untuk membantu memberikan pendukung yang cukup pada permukaan luka, sedangkan jahitan yang lain untuk membantu merapatkan tepi luka hingga sejajar. Sehingga salah satu keuntungan dari teknik ini yaitu didapatkan jahitan yang dapat mengembalikan posisi luka dengan baik, vaskularisasi baik, dan dapat mengurangi tekanan pada kulit atau mukosa. Sedangkan, kekurangannya, teknik ini memerlukan waktu pengerjaan yang lama dan lebih banyak crossmark yang terbentuk. Teknik terakhir yaitu figure 8.
Teknik ini dilakukan dengan membuat jahitan dari sisi mesial soket, lalu benang melintas melewati soket, dan dilakukan insersi kedua dengan lokasi insersi sejajar dengan lokasi insersi pertama. Lalu benang dikembalikan ke lokasi insersi pertama untuk dilakukan penyimpulan. Teknik ini sering digunakan untuk teknik penjahitan pasca ekstraksi yang berfungsi untuk mencegah blood clot keluar dari soket. Karena jika hal ini terjadi dapat menyebabkan darah soket pada pasien. Teknik ini juga digunakan menahan dressing atau pack pada soket dan memberi perlindungan pada soket tersebut. Untuk menjahit flap, kita gunakan teknik simple interrupted suture. Penjahitan dimulai dari sudut flap, yaitu sudut pertemuan antara horizontal dan vertical incision. Insersi jarum dimulai dari mukosa bergerak ke mukosa tidak bergerak. Setelah itu, barulah lanjut melakukan penjahitan sepanjang garis luka. Untuk flap trapezoid, karena memiliki dua sudut, penjahitan dilakukan pada sudut tersebut terlebih dahulu. Nah, barulah buat jahitan sepanjang garis luka. Kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jahitan ini tidak bisa dikatakan baik karena terlalu longgar, sehingga tujuan untuk menutup luka sulit tercapai. Adanya loop atau jarak pada simpul membuat simpul menjadi tidak kuat dan mudah terlepas. Diseksi flap juga bisa dilakukan dengan lebih rapi ya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata. Tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sehat selalu semuanya.